Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember ini. Biarlah di bulan Desember ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu itu sudah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan Tuhan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Raja Damai. Karena itu sekalipun pandemi belum berakhir, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dan ucapan syukur kita karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior GBI Rock Jabodetabek, Pastor Roni Daud Simeon. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Perayaan Natal Sokota GBI Rock Surabaya akan diadakan secara hybrid pada hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 19.00 bersama Gembala Senior kita, Pastor Timotius Arifin di GBI Rock Royal Residence. Jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir secara onsite, dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Bagi jemaat yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, kita sedang mendekati dan merayakan perayaan Natal, kedatangan Tuhan yang pertama. Tetapi tentu saja itu sudah jauh dulu. Kita menantikan Natal, bukan Natal lagi tapi the second coming of Christ sebagai Raja segala Raja. Kita belajar dalam Natal yang pertama itu ada satu keluarga yang bisa menjadi satu contoh buat kita semua. Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria, tetapi Zakaria, Elizabeth, dan Yohanan atau John, putranya. Zakaria artinya remembered by Yah, diingat oleh Tuhan. Oh saudaraku, puji nama Tuhan, kita sering mendengar ya beberapa tahun ini Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Tapi saya mau beritahu juga Gusti ora linglung, Gusti ora pikun, Tuhan tidak pernah lupa, ya. Jadi saya mau sampaikan kalau Anda merasa dirimu tidak berarti, apalagi kalau kau menilai penghasilanmu yang hilang, mungkin ada properti dan mungkin ada orang-orang yang Anda kasihi yang juga terkena corona dan meninggal. Saya mau beritahu, Tuhan tidak berubah. He still remember you. Kenapa? Sebab saudara dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tapi bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, senang gak diingat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama ada seorang ibu yang mandul, yaitu Hana. Dan dia menjerit kepada Tuhan sebab dia dipermalukan, diejek. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami seperti itu. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan dan Elkana berhubungan dengan Hana, God remember Hana. Tuhan mengingat Hana dan lahirlah Samuel, sang reformator yang merubah, yaitu dari penyembahan berhala bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku, nama Zakaria ini penting sekali. 400 tahun yang lalu sebelum dia, ada seorang nabi bernama Zakaria. Itu nabi terakhir dalam perjanjian lama yang juga mengalami aniaya. Ini zaman Herodes. Saudaraku, dunia ini sedang dikuasai oleh Herodes. Anda mungkin sedang mendengar bagaimana the Temple Mount, yaitu di mana dulu ada bait Allah, dikatakan milik kepercayaan lain. Oleh siapa? Oleh PBB.
Dunia sedang seperti itu. Tetapi God remember you. Tuhan mengingat Anda. 400 tahun tidak ada firman. Siapa dipilih Tuhan? Zakaria dan Elizabeth yang setia di hadapan Allah. Elizabeth artinya the oath of Jehovah. Allah telah bersumpah. Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elisheva artinya sumpahnya Tuhan atau Tuhan telah bersumpah. El itu God. Sudah memberikan Sheva perjanjian. Luar biasa. Kalau dia sudah berjanji pada Abraham. Apa hubungan kita dengan Abraham? Melalui Kristus. Bukan melalui Natal tapi Golgota dan kebangkitan. Maka suatu melalui kematiannya. Kutuk telah dirubah menjadi berkat. Jadi hari ini kalau engkau mungkin gak diingat oleh bosmu. Engkau tidak diingat oleh para pimpinanmu. Engkau seperti dilupakan. Remember, you are not forgotten. Ya, engkau diingat oleh Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya dan mulia. Karena itu jangan stres, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab God is the hope for the hopelessness. Jesus is the reason for the season. Karena itu katakan bersama saya, I'm remembered by Jehovah. Aku diingat oleh Tuhan. Senang gak saudaraku? Kalau sudah diingat oleh presiden aja senang. Apalagi diingat oleh Tuhan. Yes, Zakaria engkau diingat oleh Tuhan. Dan Gabriel diutus untuk memberikan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami. Dan biarlah Bapa di surga, pada hari ini, kesempatan ini kami mau beribadah bersama-sama, menaikkan segala ungkapan syukur kami. Bahkan kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan sekiranya Tuhan, ibadah kali ini benar-benar boleh memberkati Engkau dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk beribadah akan Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Berapa yang bersuka cita, mari lambaikan tanganmu. Tuhan kita baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dalam hadiratnya dengan pujian yang baru buat Raja kita yang mulia. Haleluya. Mari bersuka cita bersama. Gerbangnya bersyukur, dalam hadiratnya dengan pujian baru buat Raja kita. Mari bersuka cita, bersuka cita dalam Dia. Anggur yang baru tercurah atas umatnya, berkat melimpah dinyatakan. Mari katakan, sebab Tuhan itu baik, Dia layak disembah. Biar semua yang bernafas memuji namanya. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, dalam hadiratnya dengan pujian baru buat Raja kita. Mari bersuka cita, bersuka cita dalam Dia. Anggur yang baru tercurah atas umatnya, berkat melimpah dinyatakan. Sebab Tuhan itu baik, Dia layak disembah. Biar semua yang bernafas memuji nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, Dia layak disembah. Biar semua yang bernafas memuji nama-Nya. Mari bersuka cita bersama.
Tuhan itu baik, Dia layak disembah. Biar semua yang bernafas memuji nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, Dia layak disembah. Biar semua yang bernafas memuji nama-Nya. Selamanya memuji nama-Nya, selamanya. Mari bersukacita. Saudara-saudara bagi Tuhan Allah kita. Kami datang membawa syukur kami Tuhan. Berterima kasih buat kasih sayang-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan membawa hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Mari datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Amin. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari setiap hati mengangkat syukur di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Di setiap hati kami Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindu
hadapan Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersembahyang di tangan-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersembahyang di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Katakan lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kau lawat setiap kami. Kiara makasih kinamaya ralabash. Kinamaya ralabaya ralabash. Kau gembala yang baik Tuhan. Apa yang kami sembah adalah apa yang luar biasa. Kau layak Tuhan. Kemuliaan-Mu dimuliakan di tempat ini. Segala pujian hormat, segala pujian syukur kami bawa bagi Raja di atas segala raja. Kami datang membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang kami sembah di atas segalanya. Ya Rabbi, kaya la 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 la, ya la 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 la. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan, akan cinta-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian. Amen Tuhan. Syakalabaya lalabaya 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 lalabaya. Lihat persembahan setiap hati kami
Terima pujian hormat kami Tuhan. Terima kasih. Luar biasa Bapa kami, terima kasih. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku, riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Setia jiwa kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Bersukacitalah Bapak Ibu, karena Engkau adalah umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Amin. Yes. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kami sambut Yesus kami di atas segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan yang ada di Rock, Surabaya. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda sekalipun lewat pelayanan online seperti ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun 2021 di bulan Desember ini. Tapi tetap kita percaya Immanuel, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan di dalam kita, Tuhan bersama kita, dan Tuhan di pihak kita. Apapun waktunya dan bagaimanapun situasinya, Tuhan selalu baik bagi setiap kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk mengurapi setiap kita. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, dan setiap kami jadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di bulan Desember ini, keluarga besar Rock Ministries ada tema secara khusus bulan Desember, yaitu legacy. Dan boleh saya lebih lengkapi, kingdom legacy. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan demikian, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Wow, terjemahan King James Version dikatakan, the Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Haleluya. Nah, perlu kita ketahui sekali bahwa kata-kata saleh di sini, orang yang saleh dalam bahasa aslinya tamin, ya. Itu mengandung pengertian adalah orang-orang yang berintegritas, ya. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, seperti itu. Orang-orang yang betul-betul memiliki kejujuran dan saudaraku, dan akhirnya kepenuhan dalam kehidupan dalam kebenaran seperti itu. Dan dijanjikan bahwa milik pusaka mereka, warisan mereka tetap selama-lamanya. Bersyukur setiap kita dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Kita semua mengalami proses pembenaran yang dikerjakan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Dan Dia membuat kita yang tidak benar telah dibenarkan. Dan oleh kehendak Roh-Nya menuntun kita, memberikan kasih karunia, kemampuan kepada kita untuk menjalani hidup sebagai orang benar yang tunduk kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan dijanjikan bagi orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki kepenuhan. Sebab integritas saja tidak cukup tanpa
dibarengi dengan kepenuhan, kedewasaan pola berpikir, belief system dengan baik. Sebab you are what you think. Saudara akan jadi sama seperti yang saudara pikirkan. Amsal berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Sebab itu kita memang harus hidup saleh, hidup berintegritas, tapi dibarengi pula dengan pembaharuan pikiran yang terus menerus. Pikiran yang seperti 2 Korintus 10 ayat 5 Rasul Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi pikiran kita diselaraskan terus menerus supaya selaras dengan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Pikiran Tuhan, dan itu tentunya ada di dalam firman Tuhan. Diselaraskan senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga perasaan kita diselaraskan dengan perasaan Kristus. Dan akhirnya kehendak kita pun diselaraskan dengan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian orang-orang saleh yang dimaksud berintegritas, tapi juga punya kedewasaan berpikir, punya pembaharuan pemikiran yang kuat di dalam Tuhan, di mana dia selalu mengikuti kehendak Tuhan, dan apa yang dipikirkan selalu diselaraskan supaya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Filipi 4 ayat ke-8, dipikirkan semuanya. Wow, saya percaya maka janji Tuhan berkata kepada orang yang seperti ini adalah milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Milik pusaka ini jangan cuma dipikir tentang hal-hal yang sifatnya warisan, yaitu warisan yang sifatnya materi. Tetapi saudaraku, ada warisan yang memang bisa kekal dan tidak akan habis. Itulah yang disebut dengan warisan rohani atau legacy. Setiap orang yang meninggal dunia selalu meninggalkan 4 hal. Ada empat macam yang ditinggalkan. Yang pertama adalah ada orang yang mati meninggalkan misalnya memori. Ya, memori sangat menyenangkan, yaitu misalnya kita lihat foto-foto, kenangan manis ya. Tetapi saudaraku, foto bisa rusak. Ya, kalau saudara lihat, saya memiliki foto pernikahan yang saya gantung di dinding kamar di rumah di Mataram, Pulau Lombok. Dan ketika saya menikah tahun 92 ya, dan foto itu sudah tergantung di sana kurang lebih 29 tahun berarti usia daripada foto tersebut, hampir 30 tahun. Dan saya lihat warnanya sudah mulai memudar. Warna foto itu dengan istri dan saya tentunya di dalamnya. Ya, kenangan, memori bahkan bisa rusak. Saudaraku, tidak bisa kita simpan selama-lamanya. Tetapi ada juga yang kedua, orang mati meninggalkan yang disebut dengan monumen. Ya, dibangunkan mungkin bangunan untuk memperingatinya, atau dibangunkan sebuah patung yang memperingati, mengingat-ingat jasa seseorang. Tetapi itu bisa rusak sesuai dengan perkembangan zaman dan bisa dihancurkan tentunya. Ada juga lagi orang yang mati meninggalkan harta. Nah, ini dia disukai banyak orang, bukan? Nah, tetapi ada kalanya ada begitu banyak kakak beradik, famili bisa berantem gara-gara warisan. Rebutan warisan. Dan bahkan kalaupun ada yang bilang 7 turunan gak habis. Apakah benar 7 turunan gak habis? Kalau orang itu tamak, saudaraku ya, greedy, maka gak perlu sampai tunggu 7 generasi. Pasti akan segera habis di generasi yang satu, bahkan hanya 1 generasi dihabiskan. Tapi saya mengajak saudara untuk masuk dalam level yang memang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar, bagi orang-orang saleh yang takut akan Tuhan. Saudaraku, level orang-orang yang meninggalkan warisan. Yang keempat itu adalah yang disebut legacy. Dalam bahasa Indonesia masih belum ada ya. Masih boleh katakan legasi seperti itu saja. Saudaraku, legacy ini apa sih sebetulnya? Legacy adalah warisan rohani yang bersifat kekal. Atau warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya.
Penting sekali setiap kita meninggalkan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Dan saya percaya ini tidak akan menimbulkan apa yang disebut dengan perkelahian saudara bersaudara. Karena apa? Sifatnya ini adalah warisan yang rohani. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan kepada setiap kita di manakah contoh praktis yang baik tentang warisan rohani, warisan kekal itu. Saya akan menunjukkan kepada saudara tentang bagaimana ada satu keluarga yang namanya keluarga Asaf. Dan bahkan satu kumpulan puak, ya, Bani Asaf, yang ternyata memberi keteladanan yang hebat dalam mewariskan warisan rohani dari generasi ke generasi. Ya, Asaf adalah seorang yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin barisan pujian penyembahan di rumah Tuhan. Dan yang luar biasa, Asaf ini waktu zaman Raja Daud dibuat jadwal, ya, setiap 1 jam bergantian 12 orang, satu hari yaitu 24 jam dan berlangsung terus menerus selama berapa lama pemerintahan Daud 7 tahun di Hebron, dan kemudian sisanya 33 tahun itu berpusat di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? 33 tahun lamanya pujian penyembahan tiada henti-hentinya, dan Bani Asaf dan keluarganya melayani bergantian dan bergantian. Dan kalau kita lihat generasi demi generasi Bani Asaf itu, bahkan sampai pada waktu menjelang pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel, apa yang terjadi? Bani Asaf dari generasi ke generasi, berarti dihitung sekitar 500 tahun. Mereka terus menerus melakukan pelayanan pujian penyembahan di bait Allah. Saudaraku, ini sebuah keluarga yang contohnya bagus untuk pelayanan pemuritan. Tentunya kalau perjanjian baru pemuritan yang keren adalah Sang Raja kita Yesus Kristus, dan terus memuridkan 12 murid dan terus memuridkan, ada 70 orang murid dan terus memuridkan sampai kepada zaman sekarang kita mengalami impartasi bagaimana warisan rohani yang Yesus Kristus tinggalkan, kita semua sekarang menjadi murid-murid Kristus, bukan? Tapi dalam perjanjian lama saya sedang melihat bagaimana keluarga Asaf ini menjadi contoh terbaik di perjanjian lama untuk pemuritan keluarga. Terus menerus sampai 500 tahun. Saudaraku, dalam masa pembuangan mereka ke negeri Babel. Nah, apa saja yang diajarkan? Warisan rohani apa saja? Bentuk konkretnya apa saja? Kita bisa temukan dalam Mazmur pasal yang ke-78. Dari ayat ke-4 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Di sana dikatakan demikian. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Apa itu? Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Kedua, kekuatannya. Tiga, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Lalu ayat ke-7 berkata, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi 4 ini memegang perintah-perintahnya. Wow, mari kita akan lihat satu demi satu warisan rohani. Saya boleh katakan kingdom legacy. Wah, warisan rohani yang bersifat kekal, yang berbasis kerajaan tentunya, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Mungkin kita adalah orang tua yang sederhana, kita nggak punya kekayaan yang cukup untuk bisa kita tinggalkan kepada anak-anak jasmani kita. Tapi mari kita jangan merasa putus asa, sebab kalau kita memiliki hal-hal berikut ini, warisan rohani ini, sekalipun harta kita tidak bisa tinggalkan kepada anak-anak cucu-cucu kita, tapi warisan rohani ini akan menjadi kuat, akan menjadi lebih berpengaruh, lebih berdampak bagi generasi di bawah kita. Dan itu tentunya akan membawa mereka untuk terus dari generasi demi generasi akan tetap ada di hadapan Tuhan. Dari generasi kepada generasi yang selanjutnya tidak akan ada putus-putusnya. Mereka akan terus mempercayai Tuhan dan melayani Tuhan. Warisan rohani yang pertama yang diberikan kita bisa belajar lewat Mazmur 78 ini adalah dikatakan pertama adalah
puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kata puji-pujian ini dalam bahasa aslinya digunakan kata Ibrani yaitu tehillah. Kata tehillah itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah adoration. Pengagungan kepada Tuhan. Wah, gaya hidup yang memuji, gaya hidup yang menyembah, yang mengagungkan Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Adoration, penyanjungan, pengagungan kepada Tuhan. Tapi juga kata puji-pujian kepada Tuhan ini diterjemahkan dari tehillah yang berikutnya adalah hymn atau himne. Ada puji-pujian yang sifatnya juga pengagungan tapi berbentuk himne. Contohnya saudaraku, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi ku rasa kasih-Mu. Ini contoh-contoh praktis saudaraku dan tentu banyak lagunya. Tapi yang penting bukan lagunya, tapi yang penting di sini Alkitab mengajarkan kita warisan itu adalah warisan yang disebut dengan warisan budaya memuji, menyembah Tuhan. Dan akan mengalami apa yang disebut dengan love encounter. Perjumpaan dengan kasih Tuhan melewati pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan ini harus jadi budaya. Bukan sekedar sesuatu dilakukan ya kalau kebaktian saja baru memuji menyembah Tuhan. No, jadi budaya. Untuk sesuatu menjadi budaya ada proses panjang. Yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan latihan lebih dulu. Nah, ketika kita latihan melakukannya terus menerus secara konsisten, akibatnya masuk fase yang kedua jadi kebiasaan. Dan ketika sudah jadi kebiasaan dan kita tetap konsisten melakukannya, maka jadilah budaya. Nah, budaya adalah dalam definisi sederhana, budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan, sudah jadi gaya hidup, sudah jadi darah daging. Dan Tuhan inginkan warisan rohani pertama yang kita berikan, kingdom legacy kepada generasi, yaitu pertama adalah budaya memuji menyembah Tuhan. Ya, mulai latih anak cucu kita, generasi di bawah kita, latih mereka supaya menjadi kebiasaan memuji menyembah dan akhirnya menjadi budaya. Sebab telah mendarah daging menjadi gaya hidup dari setiap mereka dan mereka mengalami love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ada kehidupan yang intim dengan Tuhan yang dibangun. Ya, nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Semakin bangun keintiman dengan Tuhan dan semakin kita menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, warisan rohani yang kedua di dalam Alkitab dalam Mazmur 78 ayat 4 di sana dikatakan setelah puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Wow, ini saudaraku, kata kekuatan di sini ini mengajarkan kita untuk supaya memberikan warisan kepada generasi di bawah, warisan rohani yang disebut dengan power encounter. Wah, perjumpaan dengan kuasa Tuhan, perjumpaan dengan kekuatan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini penting juga diajarkan dan diwariskan kepada generasi supaya mereka percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang pernah berkata, langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Bumi yang besarnya aja tempat tumpuan kakinya Tuhan. Kalau saya bayangkan Tuhan suka jogging jalan pagi atau jalan sore gitu ya. Maka yang saya bayangkan dia langkah kakinya itu dia menginjak planet-planet yang ada ya. Mulai Uranus, Neptunus, Pluto, Mars, lalu kemudian bumi dan kemudian dia berhenti di matahari misalnya. Seperti
itu langkah kakinya karena dia begitu besar. Bayangkan ukuran sepatunya Tuhan, kalau dia pakai sepatu, tidak ada pabrik sepatu yang bisa buat dia, bukan. Dia terlalu besar. Lalu kemudian Alkitab juga berkata dalam Yesaya 40 ayat ke-12, di sana dikatakan, siapa yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Jumlah seluruh air laut di seluruh dunia cuma sebesar lekuk tangan Tuhan. Ingat bagaimana ibu-ibu kalau masak sup di dapur, ketika dia mencoba mencicipi, dia cuma sekali tarik, habislah air tersebut. Bayangkan saudaraku, sekali Tuhan hisap nih air seluruh samudra raya kering semuanya. Betapa besar Tuhan kita. Dan dikatakan juga siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Langit yang tinggi ini hanya diukur dengan sejengkal tangan Tuhan. Anda bisa bayangkan betapa besar Tuhan kita ini. Ya, kalau dia pakai cincin gitu sebesar apa batunya, saudaraku. Kalau pakai jam tangan sebesar apa, saudaraku, jam tangan tersebut. Betapa besar. Nah, ini harus diajarkan kepada generasi di bawah kita, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang maha besar. Sebab Tuhan maha besar, yang layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari skala Allah. Ya, ajarkan ini. Tapi juga ajarkan bahwa bukan sekedar mengejar kekuatan atau kuasa, power, tapi belajar untuk mengalami dan memiliki yang disebut legal power, yaitu kuasa yang legal, yang resmi. Ya, apa itu kuasa yang resmi? Itulah otoritas. Nah, mari kita ajarkan kepada generasi di bawah kita, diberikan warisan rohani, supaya belajar mereka tunduk pada otoritas, menghormati otoritas, ya, baik itu orang tua maupun otoritas rohani, otoritas pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Ketika kita ajarkan generasi ini tentang belajar tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas mereka, maka hidup mereka akan berotoritas. Sebab otoritas adalah legal power. Ya, belum tentu power itu legal. Sebab di Alkitab dicatat ada orang-orang yang merasa memiliki kuasa dan kekuatan, tapi yang mereka punya adalah illegal power. Ya, kekuatan atau kuasa yang gak resmi. Contoh Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Mereka pikir mereka nanti dapat mahkota dan dipuji Tuhan, tapi mereka terkejut ketika Tuhan berkata, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, kenapa saudaraku? Bukan salah nubuatannya, bukan kita tidak percaya tentang mujizat ataupun pengusiran setan. Kita percaya karunia-karunia itu bekerja. Tetapi saya mau katakan, mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak pernah belajar submit to the authority. Tak pernah belajar tunduk pada otoritas dan tidak ada pengenalan yang intim, ginosko dengan Tuhan. Sehingga mereka disebut anomia, ya, yang disebut dengan lawlessness. Orang yang tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan dan orang-orang yang tidak tunduk kepada otoritas. Itu berbahaya. Ajarkan ini kepada generasi supaya mereka mengalami perjumpaan dengan kekuatan, kuasa, power, encounter. Yang ketiga yang kita harus ajarkan kepada generasi, di dalam Mazmur pasal 78 ayat keempat di bagian yang terakhir, di sana dikatakan, apalagi saudaraku, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Wow. Yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan ajaib, ya, atau boleh dikatakan miracle encounter, perjumpaan dengan mujizat. Ajarkan kepada generasi, ya, tinggalkan warisan rohani dan katakan kepada mereka, Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlaku bagi setiap kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia raja di atas segala raja. Ajarkan ini dan dimulai dari setiap kita, orang-orang tua. Ya, kalau punya masalah jangan mudah menyerah, saudaraku. Bersyukurlah kalau ada masalah, katakan selamat datang masalah. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan baru mengalami mujizat dan pertolonganmu. Dan biarlah itu dilihat oleh putra putri kita.
boleh diamati oleh mereka supaya mereka mengerti bahwa hidup kita bergantung kepada pertolongan Tuhan. Yang kita andalkan bukan orang kaya, yang kita andalkan bukan orang yang terkenal, yang kita andalkan bukan orang yang berpangkat tinggi, yang kita andalkan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga dengan demikian putra-putri kita melihat bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, hidup kita ditolong oleh Tuhan, kita orang tua mengalami mujizat Tuhan, dan mereka melihat dan kita ajarkan, mereka pun pasti akan mengalaminya. Saya punya kesaksian bagaimana keluarga kami punya 3 orang anak-anak, David, Tirsa, dan Tevi. Anda tahu semua, saya pendeta full time, pastor, saya tidak punya bisnis sampingan, saya bukan pengusaha, tapi saya penuh melayani Tuhan. Tetapi saudaraku, dan saya digaji tiap bulan di gereja kita di Rock Jakarta. Dan apa yang terjadi? Tapi bisa mengkuliahkan anak-anak ke Amerika. Sampai 3 anak saudaraku dikasih Tuhan mereka. Yang 2 sudah selesai sampai master. Dan yang paling kecil sekarang tinggal 5 bulan lagi dia akan selesai. Dan semuanya lulus. Yang 2 tadi lulus dengan summa cum laude. Dan dapat juga beasiswa walaupun tidak penuh. Yang kecil juga begitu. Ya, nilainya A semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa bisa terjadi? Bahkan biaya hidup mereka lebih tinggi dari gaji saya. Itu buat ekonomi, prinsip ekonomi gak masuk akal. Saya S1 saya adalah akuntansi Erlangga Surabaya. Kalau buat hitung-hitungan gak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi? Sekali lagi saya beritahu, mujizat tetap berlangsung. Ketika Roh Kudus berkata kepada saya bahwa urus kuliah anakmu ke luar negeri. Dan juga dia pernah berkata lagi, anakmu bukan cuma David tapi Tirsa maupun Shalomita Tevila. Jadi 3-tiganya saudaraku, Tuhan izinkan karena ketaatan untuk tunduk dengan suara Roh Kudus dan mulai melangkah dengan iman saudaraku. Seperti orang-orang Israel melangkahkan kaki menyeberang sungai Yordan, para imam menjejakkan kaki, baru sungai itu terbelah. Selama tidak pernah menjejakkan kakinya, sungai tersebut tidak akan pernah terbelah menjadi 2. Dan ketika saya melangkah mentaati suara daripada Roh Kudus, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat. Saya mengalami mujizat keuangan saudaraku. Anda lihat, saya bukan tipe orang yang kaya atau bagaimana yang memiliki apapun saudaraku. Tapi saya adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Karena setiap waktu kebutuhan hidup kami sekeluarga dipenuhi oleh Tuhan secara luar biasa. Dan puji nama Tuhan, kami tidak pernah punya utang 1 rupiah pun saudaraku. Dan tentunya ada manajemen keuangannya yang dikelola. Sehingga bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku, dan ketika anak-anak melihat ini, anak-anak pun jadi akhirnya percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara hidup mereka. Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap melakukan mujizat. Dan saya bersyukur 3 orang putra putri saya hidup takut akan Tuhan. Dan mereka semua melayani Tuhan. Oh haleluya. Yang berikutnya, warisan yang keempat adalah di dalam ayat ke-7 Mazmur 78 dikatakan firman Tuhan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Wow, apa maksudnya ini saudaraku? Ya, memegang perintah-perintahnya adalah warisan rohani yang harus kita berikan. Dan itu berbicara tentang truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari dimulai dari orang tua masing-masing. Tunjukkan kepada anak-anak kita pun bergaul dengan firman Tuhan. Kita belajar tunduk taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaksana kehendak Bapa. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Ketika melihat papa mamanya rajin membaca, merenungkan firman, menghidupinya, anak-anak akan melihat. Saya yakin dan percaya, anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Mereka akan bertumbuh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Dan memudahkan kita untuk mengajar mereka untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dan membuat mereka bertumbuh menjadi generasi baru yang disebut sebagai generasi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Sehingga mereka menjadi warga kerajaan, duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini, yang tidak bergerak menurut pandangan pikiran mereka, tapi mereka menjadi orang-orang yang menyelaraskan pikiran,
tunduk kepada pikiran Kristus, menyelaraskan perasaan mereka selaras dengan perasaan Kristus, menyelaraskan kehendak mereka selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti sang putra pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, warisan rohani ini tidak akan habis dan akan terus terjamin selama kita terus mengajarkan kepada putra-putri kita, generasi di bawah kita, supaya mereka juga terus melanjutkan ke generasi yang selanjutnya. Sehingga tidak akan ada satu generasi yang terputus untuk bisa percaya dan menyembah Tuhan. Dan generasi-generasi di bawah kita nanti, wow, jadi generasi yang melesat pesat seperti anak panah di tangan para pahlawan, yang tidak akan meleset ke kanan kiri, tepat pada destininya. Dan generasi di bawah kita, generasi yang perkasa di bumi ini. Dalam nama Yesus, terjadilah atas setiap kita dan generasi yang ada di bawah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal menjelang tahun baru 2022. Tertawalah tentang masa depan. Katakan bersama saya, 2022. Kenapa kita tertawa? Sebab kita percaya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia mau kita bertumbuh, melewati apapun di dalam kehidupan kita, bahkan tantangan sekalipun. Karena Kristus ada dalam diri kita, ada di dalam pribadi kita. Dan apa yang sebentar kita akan lakukan, mengingatkan kita akan karyanya, akan kasih karunia yang tidak berkesudahan itu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam apa yang sebentar kami lakukan karena perintah-Mu berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kami tetap bertumbuh di dalamnya dan menjadi makin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudaraku. Firman-Nya berkata demikian, saat malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah saudara-saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang ditumpahkan sehingga anugerah itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur oleh apa yang putra-Mu sudah lakukan dan kerjakan, semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus sendiri. Oleh kasih karunia, oleh kekuatan,
oleh penyertaan yang daripada Tuhan. Dan biarlah melewati masa yang tidak mudah ini pun Tuhan, kami ada dalam perjumpaan senantiasa setiap hari dengan Engkau sendiri. Pimpin kami, tuntun kami, dan bawa kami di dalam pertumbuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Ucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun atas hidup saudara. Berkat yang menjaga, melindungi, menyertai, memelihara kehidupan saudara. Sehingga boleh berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Rubin Adi Abraham. Beliau adalah gembala senior dari GBI Bethel Bandung dan juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat GBI. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media GBI Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.